memelihara ikan biasa dengan memelihara ikan bagus hasilnya akan jauh berbeda. Tapi dengan perawatan, biaya, kos yang sama Om. Tapi kalau dengan ikan yang bagus, semakin besar semakin bagus, kita semakin enak ngelihatnya. Orang begitu lihat, oh ikannya bagus, enak dilihatnya. Terus kemudian ditanya lagi, ini ikan dari mana? Ikan dari Purwakarta, itu kan lebih enak Om. Perkenalkan, nama saya Eri Agustian, saya dari Purwakarta, kemudian saya tinggal di klaster Koba Village Blok N14, yang lebih terkenal dengan, di kompleks sendiri lebih terkenal dengan Eris Koi. Nama farm saya di sini ada dua, yang pertama Eris Jaya Aquatic, dan yang spesifikasi lagi Eris Jaya Koi. Kalau sebenarnya di sini ini rumah Om, sebenarnya di sini rumah, awalnya hanya rumah aja, ada lahan kosong sedikit, ya saya coba bangun sedikit kolam kecil-kecilan. Kalau untuk kolam pembesaran itu sendiri kita memang ada, itu memang jaraknya nggak jauh dari sini. Kalau luas sih nggak terlalu luas ya, kurang lebih sekitar 600 meteran lah. Itu dibagi menjadi 4 kolam, dan yang baru terawat itu hanya sekitar 4 kolam aja. Jujur aja saya penghobi ikan antikan Om. Kayak jenis Kiko atau yang jenis Doitsu, itu saya senangnya di situ. Intinya awalnya itu saya prinsip pengen beda daripada yang lain gitu Om. Pengen punya suatu hal ikan yang beda, jenisnya beda yang dari yang lain, yang tapi itu bisa untuk dibuat kontes, yang bisa untuk menaikkan ikan juga. Itu yang memang cita-cita saya seperti itu. Cuman ya karena ikan antikan itu belum terlalu membuming dan kita mencarinya juga cukup susah ya, nggak bisa instan seperti ikan-ikan yang umum pada lainnya, makanya itu agak terpending-pending. Cuman setiap ada ikan antik yang beda daripada yang lain, itu pasti saya ngambil. Awalnya kalau dari ikan koi ya, saya jujur aja saya salah satu jenis penyuka ikan. Salah satunya ikan koi. Saya dari kecil itu udah suka. Di rumah orang tua juga saya bikin kolam. Dalam artian bukan berarti saya spesifikasi ke kolam ikannya yang ikan berjenis gitu. Hanya minimal ada kolam, ada ikan. Kelepas dari orang tua, saya kerja, saya ada sedikit, ada rumah dulu, pasti bikin kolam. Hanya baru sebatas bikin kolam, sampai jenis pun saya nggak tahu. Akhirnya saya pindah ke sini, ke Purwakarta, saya bikin kolam asalnya di depan, coba baru di situ belajar cara bikin filter, chamber, gimana caranya biar ikan itu air itu bagus, biar air itu jernih. Kalau dulu memang nggak, hanya sebatas suka beli mati terus, cuman nggak kapok-kapok gitu kan. Habis itu mulailah di sini sejak saya pindah ke Purwakarta. Saya menggali, terus kenal dengan teman-teman di sini yang misalnya yang senior, akhirnya dikasih tahu, oh itu jenis ini. Akhirnya di situ saya mendalami Om. Itu berawal tahun 2016-17an lah. 2016-2017an masuk ke Purwakarta, baru saya mendalami jenis-jenis. Kalau dulu kan kita standar, yang tahu itu paku, sanke, soa. Dan karena saya senang yang Doitsu, senang ya yang Doitsuan tanpa sisik, sama yang Kiko, jenis Kiko, itu aja yang saya tahu. Kalau sebenarnya sih kalau tekniknya hanya merawat air ya, kalau kita merawat air ya. Jadi untuk maintenance-nya saya perawatan untuk chamber itu seminggu sekali atau 2 minggu, maksimal itu 2 minggu sekali. Kita cuci filter yang untuk di air kotor. Untuk pakan, jadi di sini saya ada beberapa pakan yang saya pakai Om ya. Untuk pertama untuk penggemukan
biar itu body itu bisa ideal. Dan ada suplemen tambahan. Yang pertama, untuk naikkan body saya ada jenis pakan dari bahan berdasar maggot ya. Kemudian kita pakai suplemennya juga, ini pakai saya Maggot Nusantara untuk menambah suplementasi dan mempercepat pertumbuhan daripada ikan itu sendiri. Kemudian disambung dengan pakan yang lain. Memang untuk skala di sini, untuk yang ikan yang di kolam yang ada di saya, itu belum pakai pakan-pakan yang dari impor atau pakan-pakan bermerek. Kita hanya pakai pakan harian. Kebetulan saya pegang salah satu merek ikan yang istilahnya dia punya kualitas protein tinggi, kemudian punya varian untuk weight gain, untuk color, dan untuk health immunity. Nah, itu yang saya mix pakai dipakai di sini. Itu hanya sebatas untuk mencerahkan saja, tapi untuk penggemukan tetap kita pakainya bahan dasar maggot. Jadi kalau untuk ikan itu kan memerlukan protein ya Om ya, untuk mempercepat pertumbuhan, untuk mengidealkan suhu badan daripada ikan itu. Nah, maggot itu sendiri dia memiliki protein yang cukup tinggi, kurang lebih sekitar 48 sampai dengan 50%. Nah, kalau menggunakan maggot yang masih basah, itu efeknya memang cepat, pertumbuhan ikan itu cepat. Hanya saja ke chamber itu lebih cepat kotor. Lebih efektif menggunakan yang maggot kering. Walaupun tidak terpakai, walaupun maggot itu tidak termakan, masuk ke dalam chamber itu kotorannya masih mengapung di atas, dan kita untuk membersihkannya itu lebih mudah. Dan rata-rata kita pemakaian maggot itu memang cukup banyak. Cuman kadang-kadang hampir tiap hari kita pakai maggot. Cuman sehari kurang lebih 1 kali untuk penggunaan maggotnya. Maggot kering ya. Sehari sekali, hanya untuk suplemen tambahan, untuk mempercepat itu aja sih. Untuk konten sendiri ya, alhamdulillah sih, mulai dari tahun 2017 akhir 2018 baru pertama menggeluti dunia kontes. Yang kontes pertama itu saya di Kerawang Om. Karena tetangga saya pengen tahu, saya pertama ikut kontes. Itu pun jenis antikan Om yang saya turunin waktu itu, jenis Kumon Ryu sama Tancho Kumon Ryu. Size-nya masih kecil. Saya coba turunin itu, di sanalah ketemu teman-teman yang sehobi Purwakarta, di luar Purwakarta gitu kan. Kita saling kontak-kontak, silaturahmi dan lain-lain. Akhirnya jadi pertama penasaran, di kontes itu seperti apa sih dan bagaimana sih. Nah, dari situlah kembang. Setiap ada event kontes ikut, dalam artian bukan ikut sendiri, tapi masih ngikut sama teman-teman barengan. Dan masuk komunitas, saya ikut komunitas. Disitulah saya mulai ikut. Dan yang kemarin kita ikutkan kontes di sini, saya pakai ikan sanke. Cuman kemarin jujur aja untuk ikan ini saya prioritaskan untuk bukan di tempat kemarin ya, yang bukan di Bandung tapi untuk di Garut. Makanya jadi hasilnya belum maksimal, jadi putihnya masih belum ini, karena masih ini kemarin masih perlu dikeping lagi di warna. Prestasinya kemarin apa Om? Kemarin alhamdulillah masuk ke juara 1. Juara 1. Ini kemarin berarti di Bandung juara 1 ya Om? Kemarin di Bandung juara 1. Sanke. Kemarin ada lagi Kohaku juga kemarin di sini, karena juga masih belum maksimal ya, masih dari segi warna, dari putihnya si rojinya belum finish, belum begitu ini, masih bisa dilirik oleh juri di juara 5 kemarin. Kalau untuk pemasaran saya sendiri itu pernah menggunakan media sosial ya, Facebook, kemudian di Instagram, dan yang ketiga itu ikut lelang. Ada beberapa lelang yang suka saya ikut. Pertama untuk lelang WAG ya, WhatsApp grup pribadi.
ada juga ikut yang nitip ke lelang-lelangan temen, ikutin lelang biar kita sama-sama muter, sama-sama ngebantu. Kita ada rezeki dikit ya kita bagi-bagi, ya seperti itu sih. Itu jenis pemasaran dari kita. Untuk di Purwakarta itu penghobi itu cukup banyak om, penggemar ikan koi cukup banyak, breeder pun sebetulnya banyak, hanya saja belum terorganisir secara baik, Nah, untuk sekarang saya bukan diminta sih sebenarnya, dari tim ya, teman-teman sama-sama penghobi dan seller ikan di Purwakarta untuk membuat Poktan, kelompok tani dengan nama Dijaya. Dan itu kita udah resmi, udah ada akte dari notaris dari Dinas Perikanan, itu sudah diakui. Nah, itu untuk menghimpun para petani-petani ikan koi yang ada di Purwakarta. Jadi kita kumpulkan, kita gabungkan, nanti kita sortir, kita pilih-pilih ikan lagi untuk kita istilahnya untuk pemasaran di Purwakarta. Minimal Purwakarta sendiri, kemudian yang untuk lebih jauhnya lagi kita untuk keluar. Kita berfungsikan untuk menseleksi ikan, dan kita kenapa selalu intent di kontes, karena yang pengen harapan kita dikeluarkan itu ikan-ikan bagus yang bisa dapat keluar, kita promosikan keluar Purwakarta dan mengedukasi teman-teman penghobi di Purwakarta untuk memelihara ikan bagus, ikan yang benar-benar berkualitas gitu. Kenapa? Karena ya mungkin kalau dari saya pribadi ya, memelihara ikan biasa dengan memelihara ikan bagus hasilnya akan jauh berbeda. Tapi dengan perawatan, biaya, kos yang sama om. Tapi hasil setelah ini itu kan jauh berbeda gitu kan. Kok seperti ini gitu hasilnya. Tapi kalau dengan ikan yang bagus, semakin besar semakin bagus, kita semakin enak ngelihatnya. Orang begitu lihat, oh ikannya bagus, enak dilihatnya. Kan kita sendiri juga punya kebanggaan tersendiri om. Terus kemudian ditanya lagi, ini kan dari mana? Ikan dari Purwakarta, itu kan lebih enak om. Kita bangga dengan produknya kita sendiri. Nah, kita tuh sekarang lagi merintis itu om. Jadi pengen di Purwakarta itu kita bisa mengeluarkan ikan-ikan yang bagus lah, yang bisa layak untuk kontes. Terutama yang pertama, jagalah, rawatlah air, rawatlah ikan-ikan kita, pilihlah ikan-ikan yang berkualitas. Kita cari barang-barang produk lokal tapi yang berkualitas, cari ikan yang berkualitas, itu aja sih sebenarnya.